Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti Putu di sini. Hai teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Seperti biasa kita akan masak-masak. Tapi kali ini rada rempong ya teman-teman. Nggak tersusun dengan rapi videonya. Asal aja. Anggap aja hiburan ya teman-teman. Anggap aja hiburan liatin aku di dapur kayak gimana. Gimana nggak stres. Jadi pesanannya adalah 8 macam menu. 8 macam menu dan diambil subuh teman-teman. Jadi ya lumayan hektik ya. Nah di video kali ini nih nggak begitu teratur ya aku ngasih resep teman-teman. Jadi ngacak banget gitu. Anggap aja hiburan lah ya teman-teman. Jadi pagi-pagi itu aku ngerjain dulu dari sepulang dari pasar nih. Ngerjain dulu santan direbus dulu supaya nggak basi. Santan terus bikin apa lagi itu? Ngerebus santan terus ngerendam kacang hijau, ngerendam soun untuk pastel. Nah, kacang hijaunya untuk kueku ya teman-teman. Di sini aku bikin agak banyak karena mau sekalian stok. Karena dalam waktu dekat ini ada proyek untuk nikahan ya. Snack box dan kue nampa. Jadi aku bikin sekalian aja. Coba coba aja bayangin udah stres dengan 8 menu, 8 macam. Ditambah lagi menyibukkan diri dengan membuat stok. Itu namanya cari kerjaan ya teman-teman. Jadi pesanan yang 8 menu itu adalah repeat order dari sebuah pabrik di Kota Bandung ya teman-teman. Ini langganan udah dari bertahun-tahun yang lalu perasaan. Dari sejak aku mulai bikin kue ya, udah repeat order aja untuk pabrik tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang masih setia. Terima kasih Seiko Seed Kaper. Nah ini teman-teman aku mau sebutin ya, mau tahu nggak apa menunya yang 8 macam itu? Mau tahu apa mau tahu banget? Jadi itu terbagi dari 2 menu teman-teman, menu 1 dan menu 2 katanya. Menu 1 untuk acara di pagi hari dan menu 2 untuk acara di siang hari. Tapi mau diambil disatuin. Nah itu masalahnya teman-teman, bayangin. Untuk dikonsumsinya di jam 1 siang, coffee break di jam 1 siang, mau diambilnya subuh. Nah itu gimana coba? Kan harus fresh ya sampai di venue-nya. Tapi diambilnya malah subuh. Mau nggak mau, begadang lah Bu Tutinya. Iya dong demi mendapatkan hasil kue yang segar dan fresh ya teman-teman. Terpaksa begadang, ini asli nggak tidur beneran. Jadi dari pagi, dari pagi ya karena banyak iklan gitu ya. Sampai malam, sampai paginya itu ya memang nggak tidur lagi teman-teman. Kagok ngebayangin waktu lagi 1 jam atau lagi 2 jam kalau dipakai tidur, apa malah nggak kicep-kicep gitu ya mata di tempat tidur nggak konsentrasi ya udah langsung aja pakai kerja. Jadi itu menu 1 ya teman-teman. Apa ya menunya? Oh, risoles, pastel, onde-onde, dan lumpur fla untuk menu 1. Menu 2 ntar dulu aku lihat catatan ya. Nah jadi aku bikin rogut-rogutan dulu teman-teman. Bikin rogut pastel, bikin isian onde-onde, kacang hijau itu direndam dulu. Kemudian bikin isian risoles. Apalagi? Oh, soslo. Terus menu yang kedua itu ada carabika juga. Ada apa lagi ya nanti? Oh, bolu kukus. Tapi sayangnya ya iya, jadi nggak semuanya ke video teman-teman karena udah kebayang nggak? Itu malam jam 1, jam 2 malam itu udah capek banget. Udah ngantuk juga. Ya jadinya nggak fokus gitu, nggak videoinnya tuh nggak fokus. Ya maafkan ya teman-teman ya. Begitulah kira-kira.
Kita sambil ngobrol aja. Ini aja udah rempong banget. Jadi ini lanjut bikin-bikinan isiannya dulu teman-teman. Dari siang hari ya. Karena paginya cuma ngerendam-rendam doang. Jadi ini bikin untungnya punya Signora. Peralatan dari Signora. Bukan iklan ya teman-teman, tapi memang iya. Coba bayangin aku kerja sendiri, bikin segitu banyak rogut, bikin stok. Nah ini, kayak ini ayam 1 kilo untuk isian sosis Solo. Kalau nyuirin satu-satu kebayang nggak sih? Jadi ya udah pakai Pro Food Processor dari Signora yang bisa buat blender, yang bisa buat chopper. Nih lihat, halus kan? Kayak gini. Kalau dipakai tangan manual, berat, ulala. Udah kita sisihin dulu itu ya teman-teman. Ini sambilan, jadi kerjanya benar-benar sambilan. Di sini aku bikin lanjut untuk bikin pastel, isian pastel soun ya teman-teman. Nah ini setelah matang isian untuk pastel kita sisihin dulu ya teman-teman. Hore, sudah jadi satu menu. Kita sisihin dulu. Kemudian aku mau bikin untuk rogut sosis Solo. Ini bawang merah bawang putihnya seperti biasa ditumis dulu sampai wangi, sampai berubah warna, masukkan daun bawang. Kemudian setelah layu daun bawang dimasukin ayam yang sudah kita suir tadi teman-teman. Aduk-aduk sampai matang aja udah. Udah gitu ya pindahin ke wadah ya. Kita lanjut ke menu berikutnya. Hore lagi ini udah dapat 2 menu. Sosis Solo dan isian pastel. Lanjut kita akan motong-motong untuk stok risoles teman-teman. Stok risoles ini kayak biasa. Aku pakai kalau banyak ya teman-teman. Kalau bikin banyak aku pakai Pro Food Processor dari Signora juga yang lengkap dengan pemotong kubusnya itu untuk motong-motong wortel risoles ya. Tapi itu teh dijual terpisah teman-teman. Nggak jadi satu ya dengan Pro Food Processornya. Itu dijual terpisah jadi ada tambahan biaya lagi. Jadi secepat ini lihat. Segampang ini bikin 2 kilo cuman sebentar aja 5 menit aja udah beres teman-teman. Coba bayangin dengan motong-motong sendiri pakai pisau berapa lama coba. Ini lihat hasilnya kayak gini, bagus, rapi, kecil-kecil juga ya teman-teman. Nah udah selesai gitu kita akan langsung aja masak ya. Bumbunya hampir sama kayak tadi, kayak apa sih namanya, kayak sosis Solo. Anak-anak berisik banget. Lanjut terus ya teman. Lanjut aja teman-teman, ini tadi dituang susu sedikit ya. Dan dengan bumbu-bumbunya, ini udah jadi kayak gini. Kita sisihin, kita udah berhasil bikin 3 macam isian. Nah ini lanjut untuk bikin isian, apa ini teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Ini untuk isian onde-onde dan kuehku ya teman-teman. Kita pakai lagi Pro Food Processor dari Signora ID. Terima kasih, ini sangat-sangat worth it. Ini sangat membantu aku banget ya kerja sendiri teman-teman. Nih lihat ditambahin air dikit ya. Tambahin air sedikit, santan teman-teman. Tambahin santan, kemudian di blender sebentar aja, udah halus dia. Nah sehalus hatiku, kemudian kita masak. Tambahkan dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah ini bumbu manis ya teman-teman, jangan pakai Royco. Ini tambahkan dengan gula, garam, kemudian tambahin juga vanili bubuk. Jadi biarin dulu ditutup meletup-meletup dia teman-teman. Setelah itu kita akan lanjut bikin dulu untuk ini
Ini untuk risoles kayaknya ya teman-teman. Ini untuk risoles kayaknya. Jadi aku langsung mau sambil bikin isian kacang hijau, aku mau langsung di sebelahnya ngedadar untuk isian risoles. Isian untuk kulit risoles dan sosis Solo. Jadi harus multitasking teman-teman. Beginilah kita perempuan harus multitasking. Lihat tangan kiri ngebulet-bulet menghibur diri sendiri. Menghibur diri sendiri karena nggak ada yang bantu teman-teman. Jadi tangan kiri ngebulet-bulet, tangan kanan bikin dadaran. Mantap banget. Kenapa nggak ada yang bantu? Coba ya. 2 anak sakit teman-teman. Kemudian yang satu lagi banyak tugas katanya. Jadi sebagai emak yang baik harus pengertian ya teman-teman. Jadi mari kita kerjakan saja dengan diam-diam. 8 menu semalam suntuk tanpa tidur. Jadi awas aja besok kalau emaknya tidur pagi-pagi digangguin ya. Oke, kita sisihin kayaknya udah selesai deh tadi ya. Kita pindah ke video berikutnya yaitu akan membuat sus teman-teman. Ini kita buat sus sedikit aja nggak banyak. 1 resep aja. Jadi seperti biasa kita lumerkan dulu margarin dengan air ya. Setelah lumer masukin terigu teman-teman. Diaduk sampai betul-betul nggak ada terigu mentah lagi ya. Nah seperti ini teksturnya. Kemudian kita akan campur dengan telur 1/1. Oke, sementara nunggu dingin karena kalau dicampur telur panas-panas nanti susnya jadi bantat teman-teman. Kita akan naikkan otang. Nah jangan lupa naikkan bata keramat. Aduh, nggak apa-apa sih aku bangga dengan bataku teman-teman. Dia sudah menolong membuat beratus-ratus kue. Kita akan memanggang susnya di dalam otang. Teman-teman kalau masih bingung, aduh bunda aku bingung masak manggang sus dengan otang gimana caranya. Gosong terus bagian bawahnya. Nah, perhatikan di video aku teman-teman ya nanti. Nanti abis ini perhatikan caranya. Sekarang kita aduk-aduk dulu. Nah kayak gini pakai 4 telur teman-teman. Setelah jadi adonan seperti ini kita pindahkan ke wadah. Di sini aku pakai cetakan pie ya teman-teman. Kenapa nggak langsung aja coba di loyangnya. Ini terus terang ya teman-teman kalau pakai cetakan kayak gini ya hasilnya tuh lebih mekrok tahu. Entah kenapa, pokoknya lebih mekrok aja dia. Makanya aku kalau bikin sedikit kadang ya lebih seneng pakai cetakan aja. Nah ini aku nggak oles ya teman-teman karena memang habis bikin pie itu aku cuman stop dulu ya. Nah ini tadi ya aku ngomong ya biar nggak gosong bagian bawahnya, teman-teman taruhnya di bagian atas dan bagian tengah untuk manggang sus begitu. Kembali lagi tadi aku bilang ya teman-teman itu untuk sus cetakannya itu nggak dioles karena aku memang kalau habis bikin pie dilap aja pakai tisu gitu nggak dioles dengan nggak dicuci ya teman-teman dilap tisu kemudian bisa dipakai lagi begitu. Sementara menunggu sus matang kita akan bikin pastel. Ini nih udah jam berapa ya? Ini udah jam 11 kayaknya nih teman-teman. Jam 11 malam kalau nggak salah. Jadi aku bikin pastel, ditimbang-timbang, kemudian dibulet-bulet seperti itu ya. Kita diemin dulu, kita kembali ke sus. Ini susnya aku switch ya dari atas ke bawah supaya bagian atasnya itu bagian ditaruh di bawah supaya bagian bawahnya itu lebih matang. Begitu. Paham kan ya teman-teman? Lanjut teman-teman, setelah selesai tadi bikin kulit pastel, aku diemin dulu, kemudian bikin sus, udah beres kayaknya juga di open.
Lanjut bikin untuk kue bolu kukus. Di sini aku seperti biasa pakai metode all in one dengan Sprite kali ini teman-teman. Bukan Sprite, Fanta teman-teman, Fanta merah. Aku tadi nyuruh beli Sprite ke Cisa, tapi Cisa nggak nemu. Katanya nemu Fanta. Baiklah, bisa aja sih disiasatin sama emaknya. Dan alhamdulillah lancar teman-teman. Nggak gagal mekrok semuanya, cuman nggak ke video. Kebayang nggak lagi hektik kalau gagal nggak mekrok bisa nangis aku ya teman-teman. Tuh kan, itu tuh Fanta. Jadi masuk semuanya ya. All in gitu, dikocok di mixer. Nah ini udah selesai ya aku mixer, aku langsung kukus aja teman-teman. Sementara nyambi ya, sambil ngukus sambil bikin pastelnya. Nah aku giling-giling aja seperti ini teman-teman, karena bikin sedikit ya. Nggak banyak, cuman bikin 20, jadi digiling-giling seperti ini. Nggak perlu dicetak lagi, langsung aja. Meskipun bentuknya nggak terlalu sempurna, tapi nggak apa-apa lah. Nggak jauh banget beda dari satu pastel ke pastel yang lainnya kok. Isiannya kayak gini, kemudian jangan lupa dioles dulu dengan minyak teman-teman. Kok minyak sih? Aduh ya ampun error. Bukan minyak, air teman-teman. Dioles tepinya itu dengan air supaya nanti nggak kebuka-buka saat digoreng. Nempel dengan bagus dia. Tambahkan dengan telur dan sounnya. Kemudian langsung disatukan ujung satu ke ujung yang lainnya dan lipat-lipat. Tuh, pakai jeruk nipis. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini dengan cetakan pai tadi ya, bikin sus, hasilnya mekrok seperti ini dengan otang. Nah ini dia flanya juga udah bikin tadi. Pokoknya satset gitu loh teman-teman, jadi sambilan ya. Nggak ada kompor yang nganggur, nggak ada aku yang santai gitu, semuanya bolak-balik. Jadi kalau aku videoin sendiri itu kerasa banget gimana gitu kalau bikin banyak menu itu. Jadi harap maklum ya teman-teman. Nanti kapan-kapan aku bikin video yang lebih baik, mudah-mudahan. Sambil jalan, sambil belajar ya teman-teman. Aku juga baru amatir banget sih soalnya bikin video-video panjang kayak gini. Nah, kembali lagi ke menu. Ini aku bikin apa sih namanya teman-teman? Ini lumpur fla teman-teman. Ini udah di pagi hari, ini udah di sekitar jam 3 pagi teman-teman. Sedangkan nanti kuenya harus dikirim jam 5 pagi. Tapi nggak apa-apa sih, masih ada waktu, masih bisa nyantai. Nyantainya itu sambil ngantuk. Ini disedot pakai spuit. Kok spuit sih? Apa sih namanya teman-teman? Suntikan ini ya. Teman-teman bisa beli di apotik kali ya. Waktu itu aku beli di apotik berhasil, tapi ada temen yang beli di apotik katanya nggak boleh ya. Kenapa ya? Nggak tahu juga. Mungkin di sini ada yang tenaga kesehatan mungkin gimana? Boleh nggak beli suntikan yang tanpa jarum itu untuk bikin kue di apotik? Ini serius nanya, teman-teman sharing ya di kolom komentar ya. Nah ini setelah matang langsung aja diangkat, kemudian aku bikinin bikin flanya juga nggak aku catet deh, nggak aku videoin deh. Ini terakhir onde-onde teman-teman, kayaknya terakhir banget ini. Jadi begitulah kegiatanku teman-teman ya. Jadi segini kegiatanku, nggak tidur semalaman, betul-betul nggak tidur karena kerja sendiri, karena ada satu dan lain hal. Jadi terima kasih untuk permaklumannya, videonya sedikit kacau. Semoga ada yang bisa dipetik ya manfaat dari video yang kacau ini. Terima kasih, jangan lupa support terus channel YouTube Dapur Kue Sabin dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum.